supaya Pupur dan Budita melihat wajah anak-anak yang ganteng-ganteng yang sudah siap buat nanti kalau sudah selesai berdoa, anak-anak jangan lupa ya, mic-nya di-mute ya, biar suaranya Pupur nanti terdengar dengan jelas. Oke? Nah, anak-anak sambil menunggu teman-teman, ini baru ada 30 ya, teman kita yang bergabung ya. Di sini ada Pupur, ada Budita, dan juga ada Bu Linda loh ya. Kita akan belajar bersama-sama hari ini. Nah, anak-anak kali dulu ya belajarnya dengan berdoa ya, sambil menunggu teman yang belum bisa bergabung ya. Oke? Supaya waktunya tidak cepat habis. Kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Yuk, ambil sikap berdoa semuanya. Kita berdoa, tangan di depan dada, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Lindungilah kami Tuhan dalam belajar bersama melalui media Zoom ini. Semoga apa yang akan kami pelajari sungguh dapat bermanfaat bagi kami. Berkati kami Tuhan agar hari ini belajar kami dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat morning. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Yang sehat ajungkan tangan, jempolnya mana? Oke, semua semangat? Iya, semuanya sehat. Semuanya semangat. Oke. Nah, anak-anak masih ingat kemarin belajar tentang apa ya? Tugas kemarin masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tunjuk jari. Ya, belajar tentang apa, Adik? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang benda. Pinter. Membandingkan benda. Oke ya, masih ingat ya. Selain itu kemarin juga anak-anak mempraktekkan apa coba? Gerakan pemanasan. Videonya bagus-bagus loh. Good job untuk kalian semuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, hari ini nanti kita akan belajar percakapan. Nanti anak-anak akan mendengarkan percakapan dan juga mempraktekkan percakapan atau bermain peran ya dengan teman, dengan Pupur. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang aturan yang ada di rumah terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, nanti juga kita akan belajar tentang kalimat, mendeskripsikan benda. Selain itu, kita juga akan belajar berhitung, ya, mengurangkan bilangan melalui soal cerita. Itu yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak. Sudah siap buat belajar? Nah, tapi sebelum mulai belajar, Pupur ingatkan kembali ya, anak-anak saat mengikuti Zoom ini, saat mengikuti pembelajaran ini, sikap anak-anak yuk yang baik ya. Coba nanti kalau ditanya anak-anak bisa menjawab dengan baik, kemudian mic-nya di-mute dulu. Nanti kalau mau berbicara baru dibuka. Oke? Kemudian kamera tetap on ya, tetap menyala supaya Pupur dan Budita bisa melihat wajah anak-anak yang cantik dan yang manis. Oke. Supaya lebih semangat, mari kita ucapkan salam terlebih dahulu. Salam Tara Kanita. Sudah dibuka? Setelah boleh dibuka, Kenzi, Pandu sudah kali, Adi, oke? Oke, yuk. Salam Tara Kanita. 1,
Satu semangat. Terima kasih saya. Untuk semangatnya pagi hari ini anak-anak. Oke, sekarang mic-nya boleh ditutup kembali. Sekarang Bupor dulu yang berbicara, nanti anak-anak bisa bergantian. Oke, yuk di-mute dulu biar jelas ya. Suara Bupor terdengar dengan jelas anak-anak? Terdengar ya? Oke, nah sekarang Bupor akan menyampaikan pembelajaran kita seperti yang tadi. Tujuan kita hari ini akan belajar apa? Yang pertama bermain peran, nanti dengan percakapan, mempraktekkan percakapan. Yang kedua nanti belajar membuat kalimat, mendeskripsikan benda. Yang ketiga kita belajar berhitung. Nah, setelah itu anak-anak juga tahu aturan-aturan yang ada di rumah. Jelas ya, dipahami ya. Oke, mari kita belajar bersama. Bu Dita akan sharekan materi kita hari ini. Mari Bu Dita. Bentar ya anak-anak ya, ditunggu ya. Nah, hari ini kita masih belajar tematik ya. Tema 7, subtema 4, pembelajaran 3. Nah, yang pertama kita lihat dulu, anak-anak boleh siapkan bukunya. Buku kalian boleh dibuka bersama buku kalian. Atau lihat di layar laptop atau HP boleh. Kita buka halaman 152. Yuk anak-anak perhatikan di situ ada gambar siapa ya. Di situ ada gambar siapa, Janit? Ada gambarnya Ibu, Kakak Mutiara dan Udin. Ya, pinter. Ada gambarnya siapa, Gilby? Ibu. Siapa? Ibu, Kakak Mutiara dan Udin. Nah, bagus, pinter sekali Gilby. Nah, anak-anak, Bupor akan beri contoh membaca percakapan ini untuk bermain peran hari ini ya. Nah, di sini ada 3 tokoh, yaitu ada Ibu, ada Mutiara, dan Udin. Nah, coba dengarkan dulu. Ibu berbicara. Mengapa kamu sedih, Mutiara? Mutiara menjawab, penggarisku hilang, Bu. Ibu, mungkin kamu lupa menyimpannya. Tiba-tiba Udin datang. Udin, mengapa kamu sedih, Kakak? Ada Beni di situ. Itu harusnya Mutiara ya, salah ketik ya. Mutiara menjawab, penggarisku hilang, Udin. Jadi yang Beni itu Mutiara ya, bukunya salah ketik ya anak-anak ya. Udin menjawab, maksud Kakak penggaris yang berwarna merah? Mutiara menjawab, iya betul, warnanya merah. Udin, maafkan aku Kakak, aku tadi meminjamnya sebentar. Oke, lanjut. Ibu kemudian berbicara, Udin, kalau meminjam penggaris Kakak harus minta izin. Udin menjawab, iya Bu, maafkan aku Kakak. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Nah, anak-anak, dari percakapan tadi, ya, dari percakapan halaman 152 dan halaman 153 ini, ada 3 tokoh. Siapa yang bercakap-cakap tadi? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk jari. Yang bisa menjawab tokohnya dalam percakapan tadi siapa? Saya, Bu. Udin. Udin, pintar. Siapa lagi? Ibu. Mutiara. Kakak Mutiara. Siapa lagi? Ibu. Ibu. Iya, ada berapa tokoh dalam percakapan tadi? 3. Ada 3. 3. Iya. Ada 3, pinter, Darren. Oke. Nah, anak-anak, dalam percakapan
Tadi anak-anak kira-kira anak-anak bisa mengetahui tidak ada aturan tidak ya di dalam rumah kita itu terhadap barang-barang yang ada di sekitar kita? Ada aturannya tidak? Ada apa coba aturannya? Minta izin. Meminta Pintar izin. sekali Gilby, Agnes Vida juga pintar hebat. Meminta izin kalau meminjam barang milik orang lain. Kalau tidak minta izin langsung diambil itu namanya apa, anak-anak? Mencuri. Namanya mencuri. Baik tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Tidak. Harusnya apa? Kalau menginginkan barang milik orang lain, meskipun itu kakak, meskipun itu milik adik ataupun milik orang tua kita, kita harus minta izin mau meminjam. Ya, bilang dulu. Ya, minta izin terlebih dahulu, bilang dulu. Bolehkah saya minta izin untuk meminjam barang milikmu, kakak? Kalau sudah diizinkan, apa yang anak-anak ucapkan? Terima kasih. Pintar sekali, terima kasih. Kalau sudah dipinjami, anak-anak ucapkan. Nah, anak-anak meminta izin bila meminjam barang milik saudara, kakak, adik, ataupun orang tua. Ini salah satu aturan yang ada di rumah. Kalau meminjam barang milik teman yang ada di sekolah dengan izin, itu juga merupakan salah satu aturan yang ada di sekolah. Siapa yang berani untuk minta izin kalau ingin meminjam sesuatu kepada orang lain? Tunjuk jari. Ya, semuanya berani untuk meminta izin. Nah, sekarang anak-anak, Bu Pur ingin menunjuk 3 anak untuk mempraktekkan membaca percakapan ini. Ya, 3 anak. Siapa yang berani menjadi? Di sini ada 3 tokoh, ada Ibu, ada Mutiara, dan ada Udin. Nah, Bu Pur akan tunjuk siapa yang berani ya dari kelas 1A dulu. Vida, berkenan ya, mau ya jadi ibu ya? Mau ya? Oke? Jempolnya mana Vida? Boleh dibuka mic-nya Vida, yang lain ditutup dulu. Vida nanti berperan menjadi ibu. Kemudian kakak mutiaranya, yang menjadi kakak mutiara siapa ya? Siapa yang mau jadi kakak mutiara? Aku. Clarissa? Ada Clarissa? Ya, Bu. Oke, Clarissa jadi kakak mutiara ya. Udinnya Gilby ya, Udinnya ya. Gilby siap jadi Udin? Oke, sekarang kita akan bermain peran terlebih dahulu untuk memerankan jadi ibu, Mutiara, dan Udin saat meminjam barang milik kakak. Oke, yuk. Yang ibu tadi Agnes Vida. Ayo Vida dibaca. 1, 2, mulai. Tiara. Pinter. Ya, yang jadi Mutiara Clarissa. Silahkan Clarissa. Penggarisku hilang, Bu. Pinter. Yuk Vida lagi. Mungkin kamu lupa menyimpannya. Oke, pinter. Udin. Mengapa kamu sedih, Kakak? Oke, Udin bilang lagi. Kakak Mutiara ini ya. Yang Ben ini kakak Mutiara. Yuk, kakak Mutiara. Penggarisku hilang, Udin. Oh, pinter. Yuk. Gilby. Kakak penggaris yang berwarna merah. Oke, Clarissa. Iya, betul. Warnanya merah. Oke, Gilby. Maafkan aku tadi meminjamnya sebentar. Oke, lanjut. Berikutnya Vida. Din, kalau meminjam penggaris kakak harus minta izin. Oke, Udin. Iya, Bu. Maafkan aku. Kakak
Kakak dan Pinter. Yuk, Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang milik orang lain. Wah, ternyata dari 3 teman kita bacanya sudah lancar. Ini membacanya sudah hebat-hebat, sudah pinter-pinter. Satu lagi ya, sekali lagi siapa yang mau untuk membaca? Oke, percakapan. Siapa? Ika. Oke, terima kasih Ika. Ika jadi ibu. Kemudian siapa lagi yang jadi Mutiara kelas A? Kita jadi ibu ya. 1A. Ini ya, ibu ya Ika ya. Iing ya? Iing ya? Oke, Iing jadi kakak Mutiara ya. Benika yang jadi Beni. Oh, yang jadi Udin. Yang jadi Udin. Maaf, Budita. Adit jadi Udin ya. Oke, siap? Oke. Yuk lanjut. Ika jadi ibu. Kemudian tadi Iing jadi kakak Mutiara. Dan yang jadi Udin Adit. Kita lanjutkan. Yuk. 1, 2, mulai. Yuk, Ika. Kenapa mesti ya? Pinter sekali ya. Iing. Penggarisku hilang, Ibu. Bu. Wow, pinter. Ya, Ika lagi. Mungkin kamu lupa menyimpannya. Oke. Adit. Mengapa kamu sedih, Kakak? Oke. Mutiara lagi, Iing. Penggarisku hilang, Udin. Oke. Adit. Maksud kakak penggaris yang berwarna merah? Oke. Ya, Iing. Iya, betul. Warnanya merah. Oke. Adit. Maafkan aku, Kakak. Aku tadi meminjamnya sebentar. Pinter sekali. Lanjut. Yuk. Ika. Kalau minjem baris Kakak harus minta izin. Ya, Adit. Iya, Bu. Iya, Bu. Maafkan aku, Kakak. Oke, pinter sekali. Good job untuk kalian semuanya. Ternyata Budita ini ya, kelas 1 pinter-pinter membaca ya Budita ya. Nah, yang lain pasti Bu Pot dan Budita minta untuk membaca di kesempatan yang lain ya. Kita lanjutkan dulu ya belajar kita ya. Nah, anak-anak, dari bermain peran tadi dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa kalau meminjam sesuatu itu harus minta izin. Dengan minta izin, anak-anak sudah melaksanakan aturan yang baik di rumah. Nah, anak-anak coba perhatikan di halaman berikutnya. Coba anak-anak lihat di situ ada gambar Siti yang sedang membawa penggaris. Nah, coba perhatikan gambar Siti. Gambar ini adalah gambar penggaris. Bentuknya persegi panjang. Warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Nah, anak-anak, di sini anak-anak diminta untuk memilih benda yang ada di rumah atau di kelas. Tapi karena anak-anak di rumah, ya nanti anak-anak memilih benda yang ada di rumah ya. Nanti ini tugas anak-anak yang pertama di pelajaran tematik hari ini, tapi perhatikan dulu. Nah, di sini kita belajar membuat kalimat, menceritakan benda atau menggambarkan benda. Mendeskripsikan itu menceritakan benda. Seperti yang ada di contoh ini, Siti membawa penggaris. Gambar ini adalah gambar penggaris. Nah, memberikan keterangan. Bentuknya persegi panjang, warnanya merah, penggaris digunakan untuk mengukur. Itu adalah contoh deskripsinya. Bu Por punya satu lagi. Yuk, kita lanjutkan. Coba perhatikan dulu. Yuk, anak-anak perhatikan dulu. Bentar ya, anak-anak ya. Tunggu dulu.
Ada gambar apa? Oh ya, kita lihat ini. Bu Pur punya gambar. Ya. Nah, anak-anak coba perhatikan Bu Pur punya wayang. Nah, di sini siapa yang tahu ini gambar apa? Pensil. Pensil, pinter. Siapa di antara anak-anak yang bisa menceritakan atau mendeskripsikan pensil ini? Pensil untuk menulis. Siapa? Tunjuk jari Kesya. Tolong Kesya. Ya, dibuka mic-nya. Kesya boleh menceritakan dengan kalimat. Ya, Kesya. Dibuka mic-nya dulu, sayang. Oke. Ini adalah gambar. Ayo, Kesya. Gambar apa? Pensil untuk menulis. Pinter. Pensil untuk menulis. Terus. Warnanya? Warnanya kuning. Terbuat dari kayu yang ada grafitnya. Oke, pinter. Terima kasih, Kesya. Bu Pur punya wayang satu lagi. Kira-kira gambar apa ini ya? Makasih ya, Kesya. Gambar apa? Gelas. Warnanya apa? Itu Warnanya apa? Digunakan untuk apa, Gale? minum. Pinter. Ya. Ini adalah gambar apa, Jata? Gelas terbuat dari kaca. Digunakan untuk minum. Pinter semua. Kalau ini terbuat dari plastik. Hebat semua. Nah, nanti anak-anak bisa memilih dua benda yang ada di rumah, kemudian diceritakan, ditulis, ya, dideskripsikan. Terbuat dari apa, bentuknya apa, warnanya apa, digunakan untuk apa. Bisa ya, semuanya hebat-hebat kok. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya dengan belajar di halaman berikutnya. Di halaman 155. Yuk, kita lihat dulu. Rasa nangis, Keren, apa keren? nggak bilang bapak udah tahu. Oke, kita lihat di halaman. Nah, ini tadi buku juga punya contoh. Ini kursi adalah kursi Buat duduk. berwarna coklat digunakan untuk Terbuat dari kayu. kayu. Dari Ya, kayu. Oke, kita lanjutkan. Itu sama kayak lonceng kapal. Iya. Waktu ke laut sini tang. Sekarang anak-anak mute dulu, yuk semuanya Pakai lonceng itu mah yang buat suaranya terdengar. pakai lonceng ini mah yang buat Boleh nganu. Mute dulu, anak-anak. sudah. Oke. Siti, anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini, Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Nah, perbuatan Siti ini juga perbuatan yang baik ya anak-anak ya. Mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Buku-bukunya yang sudah tidak digunakan, dikumpulkan kembali, dipilih-pilih, kemudian akan disumbangkan ke orang lain supaya lebih bermanfaat atau berguna. Nah, sekarang kita baca dulu. Di bawahnya dengarkan dulu ya, perhatikan. Siti memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Buku Siti tersisa ada 22 buah buku. Bagaimana cara berhitungnya? Yuk kita lihat di halaman berikutnya.
Nah, lihat ya anak-anak ya di halaman berikutnya ya. Kita perhatikan ya. Lanjut. Pernyataan tersebut dapat ditulis begini. Anak-anak, tadi Siti punya berapa buku? 43. Kemudian ada 21 buku yang akan disumbangkan. Berarti itu berkurang. Disumbangkan kan berarti dikurangi, berkurang. Berarti 43 dikurangi 21. Nah, selain itu dapat juga ditulis seperti berikut. Ditulis secara bersusun ke bawah. 43 ditulis begitu, dikurangi 21. Kita lihat bersama. Tahap pertama. Kurangkan satuannya. Satuan itu yang di belakang ya. 43 dikurangi 21. Ini tambahnya salah ya anak-anak ya. Ini dikurangi bukan ditambah. Salah ketik itu. Mari lihat Bupur jelaskan lewat papan tulis ya anak-anak ya. Bentar, ditunggu sebentar. Pakai enggak gue? Oh, pakai ini. Pakai ini ya. Ketok rapi. Kelihatan papan tulisnya? Anak-anak kelihatan tidak papan tulisnya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Oke, kelihatan ya? Sekarang anak-anak perhatikan. Kurang kelihatan. Oh, udah deh. Nah, tahap pertama tadi kurangkan satuan. Nah, tadi bilangannya 43 dan 21. Betul? 43 dan 21. Nah, 3 kurang ini, dari sini, ini adalah satuan. Ya, tulisan. Ya. Oh, 3 di sini satuan. 1 di sini, di belakang ini juga satuan. Kita kurangkan dulu. 3 satuan dikurangkan dengan 1 satuan. 3 dikurangi 1 itu berapa? Berapa? 2. 3 diambil 1. Berkurang itu diambil. Berapa? 2. Satuan. Yang ditulis di bawah. Karena susunannya ya. Ditulis di bawahnya. Jelas? Kemudian tahap kedua, kurangkan puluhannya. Yang pertama tadi puluhannya. Sekarang tahap yang kedua, kurangkan puluhannya. Nah, karena yang ini sudah dikurangkan satuan 22. Satuan dikurangi satuan 2, kita tulis di sini ya anak-anak ya 2 ya. Kemudian 4 dikurangi 2. Nah, 4 ini peluang berapa? 4 dikurangi 2 berapa? 2 satuan sama dengan berapa? 22. Jadi 43 sama dikurangi 21 sama dengan 20. Jelas? Jelas? Siapa yang sudah jelas? Bisa? Jelas? Yang jelas tunjukkan jempolnya. Yang sudah jelas tunjukkan jempolnya. Yang sudah bisa mengurangkan bilangan tunjukkan jempolnya. Oke, hebat semuanya, pinter-pinter. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali di halaman berikutnya. Kita akan berlatih ya anak-anak ya.
Nah, ini nanti sebagai tugas kalian di rumah, tugas yang kedua. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bersama-sama biar lebih jelas. Dan kita akan bantu untuk share screen-nya. Bapak. Pintar. Kita buka dulu, disiapkan buku anak-anak boleh halaman 157. Sudah? Yuk, Bu Pot bacakan soalnya ya. Bentar, Bu Pot bacakan soalnya. Udin memiliki 54 mobil-mobilan. Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah berapa? Siapa yang bisa tunjuk jari? Saya. Ya, Alvaro boleh dibuka mic-nya. Alvaro boleh dibuka mic-nya. Ada berapa? 54 dikurangi 23. Ada berapa, Alvaro? Ya, ada lagi yang lain yang bisa bantu? Ada berapa? Ada berapa? Ada. 1. Ya. 31. 31. Pinter. Good job. Nah, sekarang yang kedua. Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64 tangkai. Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya. Bunga mawar Dayu sekarang berjumlah berapa, anak-anak? 64 diberikan, berarti berkurang. 64 dikurangi 34. Iya, berapa sayang? 30, hebat. Iya, pinter. 30 hebat semuanya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Lanjut. Ya, ini kalau ini 4. Ini ada 6 dikurangi 2 berapa? Lani mempunyai pepaya sebanyak 46 buah. Lani memberikan 42 buah pepaya kepada temannya. Buah pepaya Lani sekarang berjumlah berapa? Habis dia punya tunggu. Dari mana 4? Pintar sekali. Dari mana 4? 46 dikurangi 42, 6 dikurangi 2, 40-an dikurangi 40-an 0. Berarti hasilnya berapa? 4. Pintar, semua sudah jelas ya. Nah, anak-anak semua sudah jelas? Sudah jelas? Ini tugas kalian hari ini. Yang pertama nanti, anak-anak tugasnya di halaman 154 menggambar dua benda bebas. Dan dituliskan deskripsinya, penjelasannya seperti contoh tadi. Yang kedua, belajar berhitung dari soal cerita halaman 157 sampai dengan 158. Nomor ya. Ditulis kalimat matematika dan jadinya saja. Soalnya tidak usah ditulis. Nah, jika sudah selesai nanti tugasnya bisa dikirimkan ke Bu Por dan Bu Dita. Ditunggu ya anak-anak ya. Semangat ya. Tidak boleh rewel ya. Oke, anak-anak terima kasih. Hari ini anak-anak sudah belajar dengan baik semuanya. Ya. Jempol buat kalian semuanya. Pinter-pinter semuanya. Siapa yang hari ini merasa senang tunjukkan jempolnya. Siapa yang hari ini belajarnya senang tunjukkan jempolnya. Oke, terima kasih. Anak-anak ada yang mau bertanya dengan materi hari ini? Ada yang mau bertanya? Semuanya sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Hari ini tadi kita belajar tentang apa saja ya anak-anak ya? Belajar tentang apa yang pertama? Menghitung. Ya. Membaca percakapan atau bermain
Perang. Masih ingat ya yang jadi ibu, yang jadi Udin, yang jadi kakak Mutiara. Kalau meminjam barang milik teman harus atau milik saudara harus apa? Minta izin. Kalau sudah dipinjami, anak-anak mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih itu merupakan salah satu aturan yang ada di rumah. Selain itu anak-anak juga belajar bercerita, menjelaskan gambar, belajar berhitung. Sudah jelas ya? Semangat ya? Sudah senang ya belajar hari ini ya? Bisa dimengerti semua ya? Yang senang dengan pelajaran hari ini acungkan jempolnya. Jempolnya.